untuk melayani aksi buruh supaya tetap berjalan secara kondusif. Maka himbauan kami kepada teman-teman buruh supaya tetap tertib dan kemudian memperhatikan prokes dalam pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa besok. Kemudian kami juga berharap bahwa cara-cara negosiasi, komunikasi antara perwakilan buruh dengan pejabat dari Pemprov itu bisa dilakukan sehingga message penting dari teman-teman buruh tersampaikan dan kemudian feedbacknya juga terkomunikasikan oleh pejabat tinggi dari kantor KP3B tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kita bersama sahabat Banten Podcast terfavorit pilihan pemirsa. Wah, Bapak Kabid Humas Polda Banten, Pak Kombes Pol Sinto Bina Gunawan. Pak, bagaimana hari ini 2022, masih semangat kan, Pak? Ini saya baru tahu nih, saya terfavorit pilihan podcast Banten. Pilihan Banten Podcast, Pak. Berarti menyambut tahun baru ini saya patut bersyukur. Terima kasih kepada Banten Podcast, para pendengarnya, dan selamat tahun baru sebelumnya. 2021 telah kita lewati. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan buat Polda Banten, dan itu luar biasa. Seperti yang terbaru, pabrik sampo di Tangerang digerebek. Terus angka kejahatan menurun garis-garis besarnya. Bagaimana juga pengamanan, alhamdulillah 2021 berjalan dengan baik. Dan yang ingin saya lebih dapat paparannya lagi, bagaimana terhadap capaian dari operasi lilin maung di 2021 kemarin, Bang. Seperti apa pencapaiannya? Ya, yang pertama memang pada akhir tahun 2021 alhamdulillah dari Ditreskrimsus Polda Banten berhasil melakukan pengungkapan yang menarik dan sebenarnya juga sangat menguntungkan bagi publik karena peredaran sampo dan minyak rambut palsu yang di dalamnya juga memasang merek-merek terkenal seperti Sunsilk, Gatsby, dan merek-merek yang sesungguhnya dimiliki oleh perusahaan besar ATPM ternyata beredar di warung-warung dan tempat-tempat penjualan yang biasa disentuh oleh masyarakat. Nah, setelah kita cross check ternyata ada pabrikannya yang memang berada di wilayah Paku Haji. Memang itu berada di luar wilayah kita, masuk ke Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Kota di Metro. Dan kemudian setelah kita cek ternyata omsetnya juga luar biasa karena di situ ada mesin pengaduk, bahan bakunya juga ya jauh daripada standarisasi kosmetik dan menggunakan pewarna makanan. Nah, ini juga konteksnya sesungguhnya tidak melindungi konsumen itu sendiri dari penggunaan kosmetik berupa sampo dan minyak rambut itu sendiri ya. Jadi konteksnya kita sangat bersyukur ini bisa terungkap. Dampaknya itu apa, Bang? Dampak kalau yang kita bisa cross check dari bahan baku atau ingredientsnya itu sendiri bisa mengakibatkan iritasi kulit. Karena memang yang digunakan bukan bahan yang sesuai standar dalam kosmetik, tetapi keuntungan atau orientasi ekonominya didahulukan oleh si pelaku usaha ini dengan omset bisa mencapai 200 juta sebulan. Berarti kan dia tidak memperhatikan bahwa produk dia sesungguhnya tidak aman bagi konsumen siapapun pembelinya, tetapi yang dia pentingkan adalah bagaimana itu menghasilkan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Sudah berjalan berapa lama perusahaan itu, Bang? Nah, ini dari hasil pemeriksaan ya, dia sudah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain selama 3 tahun. Berarti kalau kita cross check 3 tahun dengan omset seperti itu, sesungguhnya dia sudah sangat banyak keuntungan dari faktor ekonomi. Nah, maka pada akhir tahun 2021 penyidik bertindak tegas setelah membongkar pabrikannya di Paku Haji, tersangkanya pun kemudian ditahan.
Dan kemungkinan juga dari penyidik akan mengembangkan kemana lagi jaringannya dan siapa yang bekerja sama dengan dia, seperti itu. Selama 2021 juga tercatat angka kejahatan menurun. Ya. Persentase penurunannya hampir lumayan tinggi. Signifikan. Kejahatan yang dimaksud itu kejahatan kriminal saja atau ada kejahatan-kejahatan apa saja Bang yang dimaksud? Ya, kita sangat bersyukur ya jika kita bandingkan antara angka kejahatan pidana umum di tahun 2020 dengan 2021. Dari 4.111 kasus kemudian turun menjadi 2.944 kasus. Yang dimaksud dengan tindak pidana umum di sini tentu saja pasal-pasal yang berada dalam KUHP. Ya, mulai dari penipuan, penggelapan, pencurian, perampokan, pembunuhan, kemudian pemerkosaan dan pasal-pasal lain yang diatur dalam buku 3 KUHP tentang kejahatan. Nah, kemudian angka yang menurun ini tentu saja signifikan dengan beberapa kejahatan jalanan. Kita fokus di sana karena ada dampak fear of crime atau kekhawatiran masyarakat untuk menjadi korban kejahatan bila kita tidak tindak lanjuti. Dari angka crime total kejahatan jalanan terjadi penurunan dari 1.643 menjadi 1.590. Sekitar 100-an ya. Ya, ini memang tidak terlalu signifikan, tetapi kita sangat bersyukur. Apakah faktor ini terjadi karena memang harapan kita masyarakat juga sudah berpartisipasi aktif, atau penindakan yang dalam bahasanya Bapak Kapolda cukup tegas untuk bisa menggunakan tools senjata api yang menjadi kewenangan dari personil di lapangan untuk digunakan dalam rangka melindungi masyarakat. Seperti itu. Dari lalu lintas juga, kecelakaan lalu lintas juga menurun Bang. Ya, kita cek di beberapa peristiwa laka lantas juga mengalami penurunan. Ini kalau di laka lantas yang kita perlu perhatikan karena sekarang sudah diberlakukan ETLA, Electronic Traffic Law Enforcement, di mana dipasang 4 kamera yang secara live bisa melihat pelanggaran-pelanggaran, maka itu juga sangat berpengaruh bahwa masyarakat teredukasi tentang tidak lagi membutuhkan polisi berada di lapangan, tetapi dengan kamera yang mengawasi 24 jam, masyarakat mudah-mudahan semakin sadar bahwa melanggar lalu lintas itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, konteksnya kita juga berterima kasih dengan adanya ETLA, maka angka kejahatan, laka lantas itu pun mengalami penurunan seperti itu. Pada saat pelaksanaan operasi lilin itu Bang, selama 10 hari di 24 Desember sampai 2 Januari, itu yang paling dominan pelanggaran atau peristiwa-peristiwa apa yang dihadapi Pak? Kalau dalam data memang di 2021 operasi Lilin Maung 10 hari terjadi penurunan laka lantas dari 21 kasus menjadi 11 kasus. Berarti terjadi 10 kasus yang turun dibanding dengan 2020. Tetapi untuk jumlah korban, meskipun angkanya turun, jumlah korban meningkat dari 28 menjadi 31 korban kecelakaannya, dan tingkat fatalitas yang mengakibatkan kematian korban juga meningkat dari 6 meninggal dunia ketika itu menjadi 9 orang. Nah, ini berada paling dominan di wilayah hukum Polres Kota Tangerang seperti itu. Nah, ini ada beragam aspek yang memang harus menjadi analisa. Berhasil menurunkan jumlah kecelakaannya, tetapi fatalitasnya masih tinggi, maka harus dijawab karena salah satu program dari Korps Lalu Lintas adalah Kamsel Tipcar Lantas yang berusaha untuk menurunkan angka laka lantas dan mengurangi fatalitas akibat laka itu sendiri. Zero apa tuh? Ya harus sampai minim ya Bang. Ya, kita harus tekan betul baik jumlahnya maupun fatalitasnya. Nah, yang menarik juga di 2021 itu bertepatan dengan COVID. Apakah pada saat operasi Lilin Maung itu masih ditemukan tingkat pelanggaran atau sudah maksimal partisipasi dari masyarakatnya, Bang?
Ya, yang perlu kita antisipasi kan memang ketika Jumat, Sabtu, Minggu tanggal 24 sampai 26 ya itu ya. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu kedua pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari. Itu kalau kita bilang peak season yang menjadi puncak, sehingga sasaran kita adalah meyakinkan terutama tempat-tempat destinasi wisata tidak over dari ketentuan dalam instruksi Mendagri nomor 66. Jadi tidak over dari 75% kapasitas pengunjung. Nah, kemudian kalau untuk pengecekan terkait dengan protokol kesehatan itu juga merupakan kewajiban. Tidak hanya bagi polisi, tetapi sesuai instruksi Mendagri, maka setiap tempat itu harus memberdayakan satgas-satgas COVID-nya masing-masing. Nah, kita tidak melakukan penegakan hukum di sana karena memang kita tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh pengelola tempat usaha wisata atau oleh masyarakat itu sendiri. Dilaporkan oleh Kasat-Kasat Lantas di Cilegon, Pandeglang maupun Lebak. Dalam jalur wisata Anyer, Carita, Tanjung Lesung bahkan sampai ke Sawarna. Itu kita hanya mengalami puncak misalnya pada tanggal 31. Sehingga pada saat puncak dilakukan pengaturan ganjil genap masih over kapasitas, maka dilakukan buka tutup. Kemudian juga dilakukan kontraflow. Kalau untuk pusat-pusat kota, alun-alun, kami terima kasih kepada pemerintah kabupaten kota itu sudah menonaktifkan penggunaan alun-alun pada tanggal 31 Desember. Nah, kalau kita lihat dalam kota sendiri dilaporkan itu tidak ada arak-arakan pawai-pawai yang cukup besar, signifikan sehingga harus dilakukan penegakan hukum. Kami pikir ini sudah merupakan pencapaian yang sangat signifikan berkat partisipasi masyarakat dan kedewasaan masyarakat mematuhi sosialisasi yang sudah disampaikan itu. Artinya bisa dikatakan tingkat kepatuhan masyarakat Banten dalam patuh terhadap prokes itu sudah cukup bagus kah, Bang? Ya, kita sangat apresiasi ya karena yang kita lihat di lapangan dengan yang kita sosialisasikan itu identik gitu. Misalnya Bapak Kapolda meminta supaya warga stay at home. Nah, kapasitas okupansi di wilayah Anyer, Carita sampai ke Tanjung Lesung dilaporkan itu hanya 42%. Jadi konteksnya yang disosialisasikan untuk stay at home itu terrealisasi dengan okupansi di hotel-hotel yang ada di tempat wisata Banten. Nah, kita sangat apresiasi dengan itu kan. Mungkin kita juga sudah mengalami 2 tahun masa Covid. Dan kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana ketika aturan tentang tidak mudik saat Mei sampai dengan Agustus tahun 2021 yang kemudian mengakibatkan angka penyebaran Covid cukup tinggi, signifikan hingga akhirnya berdampak bagi kehilangan keluarga atau anggota-anggota keluarga kita. Itu sudah menjadi pembelajaran yang signifikan dan sangat berhasil dalam pemandangan kami tentang hal-hal yang sudah diatur dan disosialisasikan pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Gitu. Terus juga yang paling fatal itu penyebaran narkoba, Bang. Polda juga berhasil ya. Berhasil menekan peredaran narkoba. Ya, bagaimana kondisi narkoba di Banten? Dalam 1 tahun operasi ya, Ditres Narkoba Polda Banten telah berhasil melakukan penyitaan 24 kg sabu-sabu. Menurut kami itu angka yang signifikan, merupakan prestasi besar karena kalau dalam karakternya wilayah Banten ini adalah wilayah transit dan juga wilayah yang menjadi tempat perlintasan. Kita tidak pernah menemukan case narkoba diproduksi di wilayah Banten. Artinya kita bukan tempat untuk memproduksi narkoba. Nah, dengan sangat dinamisnya informasi terkait lintasan, maka keterampilan dalam mengolah data dan menguji informasi oleh personil di Direktorat Reserse Narkoba itu menjadi sebuah hal yang penting. Dan itu sudah terrealisasi dengan pengungkapan 24 kg sabu-sabu sepanjang tahun 2021. Kalau dibanding 2020 masih seperti apa kondisinya? 2020 pengungkapan kita itu tidak signifikan karena dalam operasi kita pada tahun 2020 data kita menyatakan hanya 19,278 kg. Jadi 19,2.
terjadi peningkatan 5 kilo. Kita bisa bayangkan 1 kilo saja omset dari narkoba itu sendiri juga cukup signifikan. Nah, dari sudut pandang kepolisian, ketika 1 kilo itu beredar, maka ribuan orang itu bisa menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Nah, dengan semakin banyaknya barang bukti yang kita sita, kita musnahkan, maka berpotensi untuk tidak beredar dan menyelamatkan puluhan ribu masyarakat Indonesia dari potensi penyalahgunaan narkoba itu. Nah, di situ sisi baiknya. Output pergerakan sudah sangat capaian-capaiannya udah bagus, Bang. Nah, kondisi ke internal pembinaan juga di situ ada pembinaan SDM, terus juga penguatan organisasi. Langkah-langkah apa yang sedang dilaksanakan oleh Polda Banten? Nah, ini kita juga perlu informasikan ya. Dalam kondisi ideal sebuah Polda Banten itu DSP-nya adalah 14.000 personil. Tetapi realnya yang saat ini bekerja di wilayah hukum Polda Banten 7.204. Berarti baru 50,2%. Masih kurang. Jauh banget kurangnya. Nah, dengan jumlah yang jauh dari kondisi ideal, performance yang ditampilkan 2021 menurut kami sangat optimal. Dan menjadi tugas berat bagi tidak hanya Polda Banten tetapi juga Mabes Polri untuk bisa menambah ketersediaan personil supaya bisa menuju ke angka ideal. Rekrutmen yang awalnya mungkin hanya 400 selama 1 bulan untuk Bintara Baru, maka kita sangat berharap pada tahun 2022 bisa bertambah. Kemudian personil-personil tamatan dari PT IKA sebagai first line supervisor, middle manager itu juga ditambah ke wilayah Polda Banten. Dan melalui reward and punishment, sesungguhnya Bapak Kapolda sudah konsisten untuk melakukan. Bahkan Bapak Kapolda juga mensupport jika ada personil yang memang signifikan dalam berkontribusi buat Polda Banten, dimotivasi dengan memberikan kemudahan untuk sekolah. Itu rangsangan supaya yang ada saat ini bisa fokus memang benar-benar untuk bekerja. Seperti itu. Kondisinya, Bang, 2022 apa yang sedang kita memasuki 2022 yang dipersiapkan dan potensi-potensi baik itu kejahatan kriminal maupun peredaran narkoba yang diprediksi masih akan muncul dan akan menguat gitu. Ya, dalam kalender Kamtipmas ya, kita dalam 1 tahun itu selalu antisipasi misalnya pada saat menjelang peralihan tahun ajaran sekolah, kemudian pada saat menjelang libur baik Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru, sistem warning atau alarm yang kita aktifkan adalah kita waspada terhadap beberapa case, terutama kejahatan jalanan, curas, curanmor, termasuk di dalamnya perampokan, pembongkaran rumah. Di sisi lain juga kita perlu mengaktifkan Satgas Pangan, karena ada saja spekulan-spekulan yang ingin memanfaatkan suasana banjir permintaan atau demand dengan meningkatkan cost dari produk mereka, karena produk itu pasti dicari. Seperti itu ya, seperti bahan pangan pokok seperti itu. Nah, itu setiap tahun Kamtipmas pasti kita lakukan. Kemudian permasalahan lain, kalau narkoba tentu saja itu menjadi permasalahan yang everlasting sepanjang memang kita fight dan mengetahui karakter dari wilayah kita, maka kita bisa melakukan pengungkapan yang lebih dahsyat lagi. Dan kita bisa melihat bahwa besok akan ada pergantian Dir Narkoba dari Polda Metro. Besok akan menjabat ke Dir Narkoba di Polda Banten. Saya berpikir bahwa beliau sangat matang dengan pemetaan bandar dan pengedar narkoba di Jakarta dan wilayah Jawa. Maka itu akan memberikan semangat baru dalam pengungkapan kasus-kasus narkoba yang lebih besar di wilayah Banten. Karena yang terbaru juga, Bang, kemarin ada berita mafia tanah masih marak, Bang.
Masih Ya. ada penangkapan dan itu ditangkap di Jakarta. Jakarta, Serang ya. Polda Jakarta. Bagaimana Polda Banten mempersiapkan misalkan terjadi hal-hal yang serupa gitu? Kalau Satgas Mafia Tanah, Polda Banten ini sudah dibentuk satgasnya dan beroperasi. Hasil yang ditampilkan juga signifikan ya, 3 kasus besar. Salah satu terakhir yang diungkap itu adalah kasus dengan tersangka RMD yang juga signifikan di wilayah Cipocok kalau tidak salah dengan ratusan hektar. Modusnya juga sudah terbaca. Prinsipnya kira-kira kami meminta partisipasi dari masyarakat. Jika memang merasa bagian dari haknya tidak tersalurkan menjadi dokumen negara, kemudian menjadi korban dari kelompok-kelompok mafia tanah ini, Polda Banten punya sikap untuk ayo kita fight, ayo kita sama-sama gulung mereka gitu. Dan bisa saja bahwa misalnya dengan oknum-oknum di BPN ada kolaborasi, Polda Banten juga nggak sungkan, nggak takut, nggak khawatir untuk melakukan OTT seperti yang dilakukan di BPN Lebak seperti itu. Ini prinsipnya Pak Kapolda sudah menyampaikan untuk hal-hal yang sifatnya mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan itu menjadi sebuah pelayanan publik yang harus diberikan. Jangan sungkan, jangan takut untuk OTT. Itu udah dorongan dari Bapak Kapolda. Itu sangat memberikan motivasi dan kepercayaan diri bagi penegak hukum, baik yang di Satgas Mafia Tanah maupun di unit tipikornya kita, seperti itu. Yang terakhir Bang, di catatan akhir tahun 2021 nih, izin ini Komandan, juga diwarnai dengan gerakan aksi buruh. Nah, ini juga penting karena ada sedikit mewarnai Provinsi Banten. Nah, bagaimana sikap dari Polda Banten melihat insiden itu supaya Banten tetap kondusif gitu Bang? Ya perlu kita garis bawahin ya bahwa aksi buruh, aksi mahasiswa itu sudah puluhan bahkan ratusan kali dalam 1 tahun. Dan sepanjang kita melakukan aksi pengamanan, tidak pernah ada bentrokan yang signifikan dengan kelompok buruh dan kelompok mahasiswa. Adapun peristiwa yang terjadi menjelang ke akhir tahun, sesungguhnya kami sudah lokalisir menjadi peristiwa hukum. Artinya ada yang merasa dirugikan dan kemudian ada yang merasa menjadi pelaku seperti itu. Dan ketika ini didudukkan di dalam hukum pidana, maka laporan polisi dari Bapak Gubernur atas aksi 22 Desember itu memang kita proses. Sehingga juga memberikan sinyal bahwa apa yang dilakukan oleh oknum-oknum buruh juga berimplikasi pada pidana. Faktanya kita konsisten, ada tersangka dari buruh kita jelaskan bahwa sesungguhnya ada pasal-pasal tertentu yang memang terikat dengan peristiwa ketika tanggal 22 Desember itu gitu. Nah, ini terus didalami menjadi sebuah berkas seperti itu, dan dalam criminal justice system kewajiban Polda Banten pasca penangguhan penahanan terhadap para tersangka adalah mengirim berkas perkara ke pihak kejaksaan. Nah, sebagai pelayan masyarakat di bidang penegakan hukum, memang ada permohonan maaf dari para buruh, dan itu dalam penegakan hukum menurut kami ada pilihan lain jika pelapor juga bersedia menerima maaf. Itu memang kembali lagi pada pelapor, sehingga harapan tentang restoratif justice yang diinginkan oleh pihak tersangka bisa terakomodir jika memang pelapor memberikan pintu untuk membuka maaf itu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, sebagai closing statement dari podcast kali ini bersama Sahabat Banten Podcast, saya ingin mendapatkan sebuah himbauan saja terkait besok ini mau ada rencana aksi besar-besaran. Himbauan agar Banten tetap kondusif, agar ya suara aksi tetap berlanjut, aksi-aksi itu. Dari Polda Banten seperti apa, Pak Komandan?
ya ritme kegiatan dan pengamanan memang kita harus lakukan secara tidak underestimate ya. Artinya kita bertanggung jawab untuk melayani aksi buruh supaya tetap berjalan secara kondusif. Maka himbauan kami kepada teman-teman buruh supaya tetap tertib dan kemudian memperhatikan prokes dalam pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa besok. Kemudian kami juga berharap bahwa cara-cara negosiasi, komunikasi antara perwakilan buruh dengan pejabat dari Pemprov itu bisa dilakukan sehingga message penting dari teman-teman buruh tersampaikan dan kemudian feedbacknya juga terkomunikasikan oleh pejabat tinggi dari kantor KP3B tersebut. Dan ini juga disampaikan oleh Bapak Kapolda. Masih ada pilihan lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman buruh, misalnya terkait dengan peningkatan upah, misalnya dengan melakukan PTUN, sehingga tidak menggalang massa besar, tetapi prosesnya itu mengikat dan bisa kita ikuti progresnya di dalam gelar sidang-sidang di PTUN. Apabila putusan itu telah jatuh dari majelis hakim, maka itu mengikat gitu, dan perjuangan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi jangan pernah anarkis, Bang ya. Jangan sampai ya, karena kami ini bukan kontra terhadap Anda. Kami ini adalah pelayan Anda, pelayan teman-teman, sehingga ya kami akan memperlakukan bahwa teman-teman buruh juga adalah stakeholders namanya, yang memang harus kami layani dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa besok. Baik, sahabat Banten Podcast, demikian tadi himbauan dari Kabid Humas Polda Banten. Beliau ini responsif, terus juga ramah, dan juga yang paling penting yang tidak salah adalah komunikatif. Komunikatifnya sangat luar biasa, terutama terhadap teman-teman media, terhadap respon-respon masyarakat. Jadi nggak salah kita memposisikan sebagai narasumber terfavorit dengan sahabat Banten. Demikian Pak Sinto, terima kasih atas waktu di dalam kesibukannya. Semoga Bapak selalu dalam kondisi sehat, prima menjalankan aktivitas keseharian. Amin. Terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.